Malam itu tenang, hanya suara jangkrik dan sayup-sayup suara kipas angin listrik yang terdengar di dalam rumah sederhana Mang Ernesto. Pada usia 69 tahun, ia terbiasa menghadapi rasa sakit fisik yang sederhana. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya masih mengejutkannya. Teriakan keras bergema di seluruh rumah. Dia berguling di tempat tidur. Dia langsung menyentuh kaki kanannya yang terasa seperti tersengat listrik kaku, tegang, dan nyeri. Kram, kram lagi. Ini bukan hal baru baginya, tetapi malam itu rasanya lebih intens, lebih lama, dan lebih mengejutkan. Beberapa menit berlalu sebelum dia bisa bergerak lagi. Dia terkesiap saat dia duduk di tepi tempat tidur. Dahi dan punggungnya basah oleh keringat. Kita mulai lagi, bisiknya pada dirinya sendiri. Saya jalan kaki setiap hari. Saya tidak terlalu asin, tapi mengapa saya kram setiap malam? Keesokan harinya, saat sedang minum kopi di luar rumah mereka, Aling Cora, seorang teman yang sudah lama menjadi rekan Zumba setiap Sabtu, lewat. Ernesto, apakah kamu baik-baik saja tadi malam? Kupikir aku mendengarmu berteriak. Mang Ernesto tersenyum, tetapi tampak jelas kelelahan di wajahnya. Kramnya kambuh lagi. Cora, kakiku, sakitnya parah sekali tadi malam. Aku hampir tidak bisa menggerakkannya. Ya ampun, menakutkan ya. Mungkin ada yang kurang dari makanan yang kamu makan. Tahukah kamu bahwa aku juga dulu seperti itu? Mang Ernesto berpikir, kekurangan makanan, kupikir itu hanya kram saat lelah atau cuaca dingin. Mungkin ada hubungannya dengan kalium, magnesium. Perawat putriku menyebutkan sesuatu, tapi aku tidak begitu memahaminya. Tiba-tiba, Kapten Bert, pensiunan tentara dan kepala desa, tiba. Saya pernah mendengarnya. Kram. Saya kenal seseorang yang mengalami kram hampir setiap malam sampai dia tahu makanan apa yang harus dimakan sebelum tidur. Malam itu, Mang Ernesto masih belum tidur. Dia memegang buku catatan kecil dan pena sambil menonton tayangan ulang seminar kesehatan barangai di ponselnya. Sering kram, terutama di malam hari, merupakan tanda kemungkinan kekurangan elektrolit seperti kalium, magnesium, kalsium, dan natrium. Dehidrasi juga merupakan salah satu penyebab utamanya, terutama pada orang lanjut usia. Jelas petugas kesehatan dalam video tersebut. Elektrolit, ini bukan hanya soal kelelahan, bisiknya. Saat dia menulis di buku catatan itu, dia perlahan-lahan dipenuhi dengan harapan. Keesokan harinya, dia pergi ke pasar lebih awal. Dia sudah punya daftarnya. Pisang, ubi jalar, susu, lobak pedas, yogurt, dan sebagainya. Saat berjalan melewati pasar, dia bertemu Aling Cora lagi. Wah, ada daftar lagi. Iya, Cora. Aku serius. Aku tidak ingin terbangun karena rasa sakit setiap malam. Dan jika memang benar makanan ada hubungannya dengan itu, aku ingin Cina. Sayang. Tunggu. Keesokan harinya, Mang Ernesto bersemangat. Dia mengundang Aling Cora dan Kapbert ke rumahnya untuk memamerkan dinding barunya, proyek anti pulikat papan pengumuman kecil dengan gambar makanan, catatan, dan bahkan kutipan kalusu baru jam 7 pagi. Tapi Mang Ernesto sudah bersemangat. Ia memegang secangkir ginger ale panas sambil berdiri di depan papan pengumuman kecilnya yang bertuliskan proyek A seminggu telah berlalu sejak dia mulai mengubah makan malamnya. Tidak ada kram, tidak ada pula yang terbangun secara tiba-tiba. Meski ia tak dapat menjelaskannya sepenuhnya, kesunyian malam itu terasa bagai berkah yang telah lama dinantikannya. Pada hari yang sama, Kapten Bert datang kepadanya untuk menyampaikan berita. Ernesto, relawan kesehatan sedang mencari Anda. Mereka mendengar Anda sedang membuat daftar makanan untuk mencegah kram. Mereka mengatakan Anda dapat diundang untuk berbagi di forum desa berikutnya.
Mang Ernesto tersenyum. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pencariannya yang sederhana akan suatu pengobatan akan menjadi awal dari pengetahuan yang lebih luas. Jika itu membantu orang lain, mengapa tidak? Jawabnya. Tetapi pertama-tama, saya ingin mencoba beberapa makanan lagi dalam daftar saya. Dan disinilah dimulainya percobaan intensif Mang Ernesto 1 hari, 1 kali makan, dan catatan hasilnya. Makanan pertama, pisang elkatan atau latundan. Salah satu hal pertama yang direkomendasikan oleh petugas kesehatan adalah pisang. Mudah ditemukan, murah, dan dapat dimakan tanpa dimasak. Berdasarkan apa yang dibacanya, pisang kaya akan kalium mineral yang membantu mengatur fungsi otot dan mencegah kram otot tiba-tiba. Setiap malam, sebelum tidur, dia makan pisang matang. Kadang-kadang dicampur dengan air hangat. Pada hari ketiga memakannya terus-menerus. Ia menyadari bukan hanya kakinya yang menjadi lebih ringan, tetapi juga punggungnya yang tadinya terasa berat. Sederhana, tapi seperti keajaiban. Katanya seperti yang ditulisnya di jurnalnya Makanan Kedua Kamu. Dia mengganti nasi setiap malam dengan ubi rebus. Selain kaya akan karbohidrat kompleks yang tidak langsung menaikkan gula darah, juga kaya akan, setelah beberapa hari, selain terus-menerus, hanya manfaat lainnya. Katanya kepada Aling Cora, bukan hanya kakinya saja yang diperbaiki, perutnya juga. Makanan ketiga alpukat. Mang Ernesto tidak sering makan alpukat, tetapi ketika ia mengetahui bahwa alpukat kaya akan kalium dan magnesium, ia mencobanya. Setengah alpukat setiap sore, terkadang dengan tapa. Dalam seminggu, dia merasa tidurnya lebih baik. Dia tidak lagi mudah dibangunkan. Bahkan dengan suara pelan, dia menulis di jurnal AVO. Keempat kalinya, alih-alih sayuran umum seperti kubis, Mang Ernesto menggunakan lobak sebagai bahan utama dalam sup sore harinya. Menurut informasi dari Seminar Kesehatan, lobak kaya akan kalsium dan magnesium. Keduanya diperlukan untuk kesehatan otot. Beberapa malam berlalu dan dia tidak hanya tidur nyenyak, tetapi kakinya terasa lebih ringan saat dia berjalan keesokan harinya. Bahkan Kapten Bed mencobanya dan senang dengan hasilnya. Makanan kelima, susu rendah lemak. Selama ini Mang Ernesto menghindari susu karena takut kolesterol. Tetapi ketika ia mengetahui bahwa susu rendah lemak mengandung banyak kalsium dan dapat membantu kontraksi dan relaksasi otot, ia mencoba meminumnya setiap malam. Malam pertama, ia merasa sedikit kembung, tetapi malam berikutnya, perutnya sudah terbiasa. Pada malam kelima, dia berkata pada dirinya sendiri, demi tulang dan kaki, ini sepadan. Makanan keenam, yogurt. Kadang-kadang, alih-alih susu, ia mencoba menggantinya dengan yogurt tawar, tidak mengandung gula, kaya kalsium, dan memiliki probiotik yang membantu pencernaan. Hasilnya lebih dari yang diharapkan. Hanya dalam 3 malam, ia merasa perutnya lebih segar, dan ia tidak gelisah saat tiba waktunya tidur. Makanan ketujuh, biji semangka. Disarankan oleh cucunya Aldrin yang menyukai kacang asin. Ketika mereka mengetahui bahwa biji semangka mengandung magnesium dan lemak sehat, Mang Ernesto mencobanya sebagai camilan sore. Dia tidak pernah menyangka bahwa tulang yang dulunya mainan anak-anak bisa menjadi bagian dari makanan serius. 1 atau 2 sendok saja sudah cukup, kata sang cucu. Malam berikutnya, kelegaan berlanjut. Makanan ke-8, semangka. Sebagai makanan tambahan, ia juga makan semangka setiap malam untuk hidrasi. Orang lanjut usia seringkali tidak minum cukup air. Jadi makanan yang mengandung banyak air sangat membantu. Dia menyadari bahwa dia tidak terbangun untuk buang air kecil di tengah malam. Semangka sebenarnya meningkatkan aliran air melalui tubuh. Menurut apa yang dia baca, makanan ke-9, bayam. Dia tidak menyukai bayam, tetapi dia tetap mencobanya karena saran Cora. Dimasak sebagai sup, dicampur dengan lobak pedas, dan disajikan setiap malam.
Sulit pada awalnya, tetapi menjadi lezat setelah Anda terbiasa dengan rasanya. Kaya akan magnesium dan zat besi, dua bahan yang membantu memberinya energi di pagi hari. Makanan ke-10 air dengan garam dan jeruk nipis. Dibuat oleh Aling Cora. Minuman ini memiliki sedikit garam dan beberapa tetes air jeruk nipis dalam segelas air hangat. Diminum 30 menit sebelum tidur. Rasanya tidak kuat, tetapi membantu hidrasi dan mengatur elektrolit. Awalnya saya tidak menyukainya, tetapi ternyata efektif. Kata Mang Ernesto, tidak ada kram, tetap baik untuk perut. Setelah 2 minggu bereksperimen terus-menerus, ia mengumpulkan semua catatan dan mempresentasikannya di forum Barangai. Beliau mengakhiri sharingnya dengan senyuman di hadapan lebih dari 30 orang lanjut usia yang hadir. Kami pikir satu-satunya solusi adalah obat-obatan. Namun, terkadang jawabannya ada di depan mata kami. Orang-orang bertepuk tangan, ada yang berdiri dan mendekat, ada yang bertanya, dan beberapa lagi maju untuk menyalin seluruh daftar makanannya. Dan di akhir papan pengumumannya, dia menulis dengan huruf besar, "Kesehatan tidak ditemukan di toko obat terkadang. Kesehatan hanya ditemukan pada buah-buahan dan sayur-sayuran sederhana." Beberapa minggu telah berlalu sejak Mang Ernesto memulai kebiasaan makan barunya. Dari terbangun sepanjang malam karena kram kaki, sekarang dia tidur nyenyak. Tidak hanya itu, dia juga menyadari perubahan positif lainnya pada tubuhnya. Dia merasa lebih ringan di pagi hari. Dia juga tidak lagi cepat kehabisan napas saat berjalan melewati pasar. Dan yang terutama, dia lebih bersemangat untuk diajak bicara. Bahkan teman-temannya di Barangai pun memperhatikan hal ini. "Ernesto, auramu berbeda sekarang." Kapten Bert bercanda saat mereka minum kopi di aula serbaguna. "Wah, Kap, beda banget kalau kamu nggak merasakan sakit. Dulu, gerakan sederhana saja sudah bikin aku kram. Sekarang, nggak peduli posisi tidurku, nggak apa-apa. Dan rahasiamu adalah makanan." Mang Ernesto mengangguk. "Ya, Anda mungkin tidak akan berpikir begitu, tetapi mengonsumsi makanan yang tepat memiliki dampak besar pada kesehatan otot." Mempersiapkan forum desa karena keberhasilan percobaan pribadinya, ia diundang untuk menjadi pembicara tamu di forum kesehatan Barangai yang akan datang. Awalnya, dia ragu-ragu. "Yah, aku bukan dokter," katanya pada Aling Cora. "Tetapi pengalamanmu adalah investasimu. Kamu tidak memerlukan ijazah untuk membantu orang lain," jawab teman itu. Dengan bantuan cucunya, Mang Ernesto menciptakan alat bantu visual sederhana kertas manila dengan gambar kaki, makanan, dan penjelasan sederhana tentang bagaimana makanan tersebut bermanfaat bagi tubuh. Dia tidak tahu bagaimana orang lain akan menerima ceritanya, tetapi dia yakin ini bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk rekan-rekannya yang lebih tua yang mungkin mengalami masalah serupa. Hari forum, Mang Ernesto tiba lebih awal di aula Barangai. Sudah ada warga senior yang menunggu, dan beberapa lainnya bergabung dari lingkungan lain. Ada rasa berdebar di dadanya saat dia memegang mikrofon. "Selamat pagi untuk kalian semua. Saya Ernesto, penduduk asli Barangai San Felipe, dan saya selalu terbangun karena kram kaki setiap malam." Orang-orang tertawa, dia merasa sedikit lega. "Tapi sekarang, saya tidur nyenyak. Bukan karena obat mahal, tapi karena makanan sederhana ini." Dia menceritakan pengalamannya satu persatu, bagaimana dia memulainya, makanan apa yang dia coba, dan apa pengaruhnya terhadap kondisinya. Saat dia menuturkan kisah itu, dia melihat mata hadirin dipenuhi rasa tertarik. Beberapa mengangguk, ada orang yang menulis, dan ada orang-orang yang menunggu kesempatan untuk bertanya. Cerita pendengar, setelah forum, Aling Marites, 67 tahun, mendekat. "Kau tahu, Ernesto, kita berdua punya masalah yang sama. Tapi menurutku dietku tidak ada hubungannya dengan itu. Aku selalu minum kopi sebelum tidur dengan telur goreng. Mulai besok,
aku akan mencoba pisang buatanmu. Berikutnya adalah Mang Pablo, berusia 72 tahun, yang biasanya lebih pendiam. Terima kasih, Bung. Aku tidak tahu apakah yogurt punya efek pada seseorang dengan usus tua sepertiku. Tapi berkatmu, aku akan mencobanya. Asal aku bisa membeli sesuatu yang murah. Pengetahuan pun menyebar secara bertahap. Pada hari-hari berikutnya, Mang Ernesto bukan lagi sekadar seorang senior di barangay, ia sekarang menjadi seorang penasihat, suara pengalaman, perubahan komunitas. Karena forum tersebut sukses, Komite Kesehatan Barangay memutuskan untuk membuat serangkaian sesi pilar kesehatan. Setiap hari Sabtu, Mang Ernesto adalah penggagas pertama program ini. Tidak lama setelah itu, muncullah contoh-contoh berikut. Aling Cora menciptakan Healthy Merienda Satapat, di mana ia membagikan kentang goreng dan pisang rebus setiap sore. Kapbert mencetak kartu resep berlabel bantuan tidur, pencegahan kram, dan membagikannya kepada para manula. Bahkan kaum muda pun terpengaruh, mereka membuat poster untuk Mang Ernesto dengan judul Bapak Kesehatan di Barangay. Pulang ke rumah di malam hari, suatu malam, ketika Mang Ernesto sedang duduk di depan rumahnya, ia memperhatikan anak-anak bermain dan lampu-lampu rumah tetangga. Di sampingnya, ada secangkir air hangat dengan garam dan jeruk nipis, ritual terakhirnya sebelum tidur. Ia tidak perlu lagi menunggu kram untuk mengingatkannya pada tubuhnya. Dengan setiap malam yang tenang, dengan setiap hari mempelajari sesuatu yang baru, ia merasakan kepenuhan tujuannya. Rasa sakit di kaki sebelumnya telah tergantikan oleh kekuatan batin. Kecemasan sebelumnya setiap malam telah digantikan dengan keyakinan. Dan apa yang tadinya merupakan masalah yang tidak terdengar, berubah menjadi jembatan yang memberikan solusi bagi banyak orang. Akhirnya sebuah pelajaran dipetik. Anda tidak harus menjadi dokter untuk berbagi pengetahuan. Solusinya tidak harus mahal untuk menjadi efektif. Dan yang paling penting, Anda tidak harus muda untuk memulai perubahan. Kisah Mang Ernesto adalah kisah ribuan orang lanjut usia yang berjuang melawan malam dalam diam. Tetapi setiap malam dapat dibuat lebih mudah dengan pengetahuan yang tepat dan makanan yang tepat. Pada akhirnya, saat dia berbaring dengan mata terpejam di malam yang damai, hanya satu hal yang terlintas di benaknya. Jika makanan adalah obat, mengapa itu bukan hal pertama yang kita dekati? Akhiri video dengan pengingat sederhana. Jika Anda salah satu dari banyak lansia yang sering mengalami kram di malam hari, mungkin sudah waktunya untuk memperhatikan piring Anda, bukan hanya resep Anda. Bagikan video ini dengan orang lain yang membutuhkan. Karena terkadang, pengetahuan itu seperti kalium kecil tetapi kuat.